Perkenalkan, saya Muhammad Al-Fatih, Ketua Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo. Komisi 3 ini membawahi pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Jadi partner kami itu di PUPR, di perumahan, di BLH, di lingkungan dan lain-lain yang berhubungan dengan pembangunan. Jadi memang banyak yang menjadi sorotan tahun ini, apalagi ada peserta yang paling luar biasa di sini. Ada Mas John, mana Mas John ini? Yang di TikToknya paling luar biasa menyoroti tentang pembangunan di Kabupaten Probolinggo. Jadi kita melihat memang pemerintahan itu, kalau di Indonesia kan ada trias politika, eksekutif, legislatif, yudikatif. Eksekutif itu presiden, legislatif di DPR-nya, yudikatifnya di MA, MK, dan KY. Tapi kalau di daerah, di provinsi ataupun di Kabupaten Probolinggo itu hanya dibagi dua, eksekutif, di mana itu bupati dan wakil bupati beserta OPD atau pemerintah daerah, dinas-dinas terkait, dan juga legislatif, yaitu di DPRD. Apakah tugas DPRD? Saya sebagai anggota DPRD kita harus tahu apa tugas kita. Ada di undang-undang tertera 3 tugas dari DPRD: pengawasan, penganggaran, dan perundang-undangan atau segi legislasi. Kebetulan saya memang jadi di fraksi PKB DPRD Kabupaten Probolinggo 2024-2029 ini adalah anggota yang termuda. Jadi komitmen kami di fraksi PKB di tahun ini, di periode ini memang ingin melakukan perubahan. Sangat banyak perubahan, sangat diminiskan. Kita di 3 tugas utama kita, legislasi pertama. Di tahun 2019-2024, nol atau tidak ada sama sekali perda yang diundangkan di kala itu. Di periode sebelum kami. Tahun ini, kami setiap tahun itu minimal sekarang ada 4 perda yang kami undangkan melalui inisiatif kami. Ada memang beberapa perda yang wajib, seperti perda undang-undang dan lain-lain. Tapi di tahun ini sudah tahun kedua. Tahun kedua berarti yang 4 kemarin sudah diundangkan, 4 sedang proses diundangkan. Jadi kami komitmen setiap tahun ada 4 perda yang memang dibutuhkan akan diundangkan di Kabupaten Probolinggo. Itu pertama kami ingin memberitahu atau sharing tentang kinerja kami dulu, karena di mana-mana itu DPRD paling disorotkan, apalagi kemarin sampai demo besar-besaran seperti itu. Maka dari itu kami ingin sedikit mengklarifikasi apakah kerja kami. Sekarang di penganggaran, di tahun sebelumnya memang banyak anggota-anggota dewan yang tidak ngerti bagaimana fungsi dan cara menganggarkan. Jadi harus teman-teman tahu bahwa kita menganggarkan anggaran itu dimulai dari musrendes atau musyawarah musdes. Musyawarah desa masuk ke musrendes, musyawarah rencana desa masuk lagi ke musrencam, naik lagi ke musrenbang. Jadi kami harapkan nanti teman-teman pemuda semua vokal di musdes dan musrendesnya. Sampaikan kepada kami melalui anggota dewan, insya Allah akan kami kawal sampai ke tingkat musrenbangnya, sampai ke tingkat penganggaran, agar sampai di anggarannya sampai di titik mana yang ditujukan. Bukan hanya pokil. Kalau pokil memang itu sebagai fungsi kami memiliki anggaran untuk menitikan di mana. Tapi bagaimana cara anggaran dibuat atau disampaikan ke titik manapun ada dimulai dari musdes dan musrendes. Jadi teman-teman Garda Bangsa, Paji Bangsa, teman-teman Ansor, teman-teman Ibnu nanti yang punya undang-undang silahkan nanti musdesnya sampaikan tertulis. Terus sampaikan dokumennya kepada kami agar bisa sampai ke tingkat musrenbang. Karena banyak sekali yang kemarin banyak keluhan yang ternyata tidak tertulis di musdes, tidak tertulis di muscam, maka dari itu tidak sampai di musrenbang di tingkat kabupaten, tidak bisa dianggarkan. Setelah musrenbang selesai akan muncul namanya di rencana kerja pemerintah daerah. Habis itu kita bahas ada namanya kuasa umum anggaran. Di bulan Agustus ini kita sedang mengecek kuasa umum anggaran. Setelah itu kan kita bikin perda tentang keuangan daerah, yaitu akan menjadi anggaran APBD di tahun 2027 tahun depan. Jadi tolong kita kalau ingin sharing, kalau ada masalah apapun tolong disampaikan di paling tidak musdes. Ada dokumennya kan, ada itu tulisannya biasanya belanja masalah kalau masalah namanya. Nanti sampai di muscam, musrencam, habis itu musrenbang, itu bisa kita upload dari tingkat musdesnya. Ini kita kasih tahu bagaimana caranya kita bisa menganggarkan atau menyampaikan masalah agar bisa segera diselesaikan. Setelah ini kita sharing, jangan hanya satu arah ya. Jadi kita
ingin sharing, tanya jawab apa yang menjadi masalah di tempat masing-masing. Setelah sampai di pada APBD diundangkan, maka dari itu anggaran akan disesuaikan sesuai dengan kebutuhan tiap masing-masing dinas atau OB. Jadi memang prosesnya panjang, penganggaran itu 8 bulan dalam 1 tahun. Di tahun depan insya Allah anggaran Kabupaten Probolinggo itu 2,2T 400 miliar, 2T 500 miliar naik di tahun depan, karena kita punya badan pendapatan daerah atau pajak kita, pendapatan pajak kita naik di tahun ini, alhamdulillah. Maka dari itu memang paling disorot kemarin tentang masalah jalan. Tahun ini jalan itu dianggarkan 144 M, paling besar memang. Tapi mirisnya memang aspal dan semen di awal tahun ini itu naik 10-40%. Jadi panjang kilometer jalan tidak akan tercukupi dengan anggaran 144 miliar ini. Dan yang dimiriskan lagi, tahun lalu, di tahun 2025 ya, tahun lalu, ada anggaran yang tidak terpakai itu 128 M. Jadi itu adalah fungsi pengawasan kami di DPRD melihat OPD atau dinas-dinas ini bisa kerja apa enggak. Jadi sudah kita kasih uang, sudah kita anggarkan, silahkan dipakai, tapi kan nggak bisa pakai. Itu banyak sekali. Salah penganggaran, salah perencanaan, alasannya ada aja. Salah penggunaan, tidak berani menggunakan dan lain-lain. Itu malah fungsi dari kami. Kita juga kaget di tahun lalu tiba-tiba sudah diefisiensi banyak, ternyata masih ada silpa atau sisa anggaran 128 M. Biasanya normalnya di tahun-tahun sebelumnya itu cuma 40-50 miliar, karena silpa itu digunakan biasanya di awal tahun, atau sisa anggaran dipakai di bulan Januari, Februari, Maret, itu dipakai di situ. Ternyata tahun lalu sisa itu sampai 128 M. Ini sedang kita sorot. Banyak sekali dinas-dinas yang ternyata dianggarkan tapi tidak bisa menggunakan anggarannya. Jadi kami sangat butuh kritis dan saran dari teman-teman pemuda semua, jangan buta sama anggaran. Jangan buta sama anggaran, jangan buta sama pemerintahan. Ayo semuanya harus vokal, berani menyampaikan apa yang harus disampaikan. Jangan takut-takut, toh ini negara yang sudah merdeka. Ini negara demokratis, jadi kami persilahkan semuanya untuk kritis pada kami di DPRD, di PKB. Kami tidak menutup aspirasi semuanya. Kami di fraksi PKB PKB Probolinggo, kami membuka hari fraksi di hari Jumat. Setiap hari Jumat silahkan yang mau datang ke kantor ataupun via TikTok, kami membuka itu. Jadi selanjutnya kita mungkin sharing aja setelah ini, tanya jawab apa yang menjadi keluhan-keluhan, apa yang menjadi saran. Ayo kita diskusikan bersama-sama agar pemuda Probolinggo bisa ikut membawa Probolinggo menjadi jauh lebih baik, bisa ikut membawa Probolinggo jadi jauh lebih saya. Terima kasih. Ayo langsung diskusi, Mas.